Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Bunda Astri. Di video kali ini kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kecepatan pernafasan dan berbagai jenis volume serta kapasitas pernafasan. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya yang mengendalikan kecepatan pernafasan pada kita ya. Jadi kenapa kita itu kadang kalau pada situasi tertentu bernafas sangat cepat, kadang lambat. Nah, itu ada yang ngaturnya di dalam tubuh. Yang pertama adalah medula oblongata ya. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah sumsum lanjutan. Nah, yang kedua itu ada organ namanya pons faroli. Letaknya di otak ya, di bawah otak tengah. Ini gambarnya. Nah, ini yang paling bawah yang warna ungu adalah medula oblongata. Yang di bagian atas warnanya pink itu adalah pons faroli, dan yang paling atasnya lagi itu masuk ke bagian otak tengah ya. Oke, lalu yang ketiga adalah serabut aferen dari saraf vagus ya, yang berasal dari reseptor pada saluran pernafasan dan juga paru-paru. Gambarnya seperti apa sih saraf vagus itu? Nah, seperti ini ya. Ini bagian yang kuning itu adalah saraf vagusnya. Dia ke seluruh organ, tapi ada yang ke paru-paru nih. Dan ke saluran pernafasan. Lalu kita juga akan mempelajari mekanisme pengendalian kecepatan dalam kita bernafas gitu ya, inspirasi dan ekspirasi gitu. Nah, mekanismenya adalah seperti ini. Ketika oksigen di dalam darah kita rendah ya, atau karbon dioksidanya terlalu tinggi di dalam darah, maka pH darah itu akan berubah. Kalau kebanyakan karbon dioksida itu akan jadi asam ya. Kemudian perubahan pH ini terdeteksi nih oleh medula oblongata. Setelah itu medula oblongata akan mengirimkan impuls saraf. Nah, impulsnya itu nanti akan mengenai otot-otot pada tulang rusuk dan otot-otot diafragma, sehingga otot tulang rusuk dan diafragma itu berkontraksi. Jadi kalau otot tulang rusuk nantinya jadi akan terangkat gitu ya, proses inspirasi. Nah, diafragma itu yang tadinya melengkung jadi datar pas dia kontraksi. Kemudian setelah otot tulang rusuk dan diafragma berkontraksi, volume rongga dada akan meningkat. Nah, ketika volume rongga dada meningkat, maka terjadilah proses inspirasi, di mana oksigen itu akan masuk ke dalam tubuh. Kemudian oksigen itu akan banyak diikat ya oleh hemoglobin dan di darah, dan akan mengalami difusi atau pertukaran di kelenjar di pembuluh kapiler gitu ya, pembuluh kapiler yang ada di seluruh tubuh, sehingga itu bisa meningkatkan kadar oksigen di dalam tubuh. Karbon dioksidanya kalau tinggi gimana ya, nanti saat proses difusi dia akan dikeluarkan dari paru-paru ke luar tubuh. Begitu ya mekanisme pengendalian kecepatan pernafasan yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya kita akan membahas faktor yang memengaruhi frekuensi pernafasan. Yang pertama ada jenis kelamin. Nah, gender ini mempengaruhi banyaknya udara pernafasan yang masuk ke dalam tubuh ya. Laki-laki itu sekitar 5,7 liter, sedangkan wanita sekitar 4,2 liter. Kemudian yang kedua adalah umur ya. Jadi umur itu mempengaruhi kecepatan atau frekuensi pernafasan. Bayi itu di 30-40 kali per menit, balita itu 24 kali per menit. Nah, semakin dewasa itu semakin berkurang di 10-20 kali per menit. Yang ketiga adalah suhu tubuh. Nah, untuk kenaikan 1 derajat Celcius dalam tubuh itu akan menyebabkan metabolisme meningkat sebanyak 10-15%. Kalau metabolisme tubuh meningkat, maka kita membutuhkan energi yang lebih banyak. Energi diperoleh dari oksidasi makanan. Nah, untuk oksidasi makanan itu perlu oksigen, maka frekuensinya akan meningkat ya.
Yang keempat itu adalah posisi dan aktivitas. Maksudnya gimana? Kalau kita melakukan banyak aktivitas, misalnya berlari, maka kontraksi otot itu makin banyak ya di dalam tubuh kita. Kita membutuhkan banyak energi. Maka udara pernafasan pun harus semakin banyak masuk ke dalam tubuh. Maka frekuensi pernafasannya akan semakin tinggi. Kemudian kalau posisi duduk sama berdiri itu berbeda ya, nanti laju pernafasannya. Kalau saat berdiri itu frekuensi pernafasannya akan lebih tinggi karena otot yang berkontraksi lebih banyak daripada saat kita duduk ya. Kemudian ada yang mempengaruhi lagi adalah emosi. Jadi kalau kita sedang marah itu pasti frekuensi pernafasannya akan lebih tinggi ya. Kemudian status kesehatan. Nah, status kesehatan ini berpengaruh ya. Jadi kalau orang yang sakit, apalagi gangguan pernafasan, maka pernafasannya akan lebih lambat. Dan yang terakhir adalah ketinggian tempat. Jadi semakin tinggi, kadar oksigen itu semakin sedikit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang volume dan kapasitas udara pernafasan. Yang pertama, ada yang disebut sebagai volume tidal. Nah, volume tidal itu merupakan volume pernafasan normal. Volume udara yang masuk dan keluar melalui inspirasi dan ekspirasi normal, yaitu sekitar 500 ml. Kemudian yang kedua ada VCI ya, volume cadangan inspirasi atau disebut juga sebagai udara komplementer. Dia adalah udara yang bisa kita masukkan ke dalam paru-paru setelah kita melakukan inspirasi maksimal ya. Itu di pria sekitar 3.100 ml dan di wanita sekitar 1.900 ml. Kemudian ada yang disebut volume cadangan ekspirasi VCE atau udara suplementer. Nah, itu adalah volume udara yang bisa kita keluarkan dari dalam tubuh setelah kita melakukan ekspirasi secara maksimal. Jadi kamu udah ngeluarin nafas, terus keluarin lagi sampai maksimal gitu, itu VCE. Pria itu di sekitar 1.200 ml dan wanita di 800 ml ya. Kemudian ada yang disebut sebagai volume residu. Nah, volume residu itu adalah volume udara yang tetap ada di dalam paru-paru nih setelah kita melakukan ekspirasi secara maksimal ya. Itu sekitar 1.200 ya untuk pria dan wanita itu di sekitar 1.000 ml. Nah, sekarang kita belajar kapasitas vital ya dari paru-paru. Nah, kalau ini adalah penjumlahan. Jadi KV itu sama dengan volume tidal ditambah VCI ditambah VCE gitu ya. Volume tidal ditambah komplementer ditambah suplementer. Yang terakhir adalah kapasitas total. Nah, kalau kapasitas total itu rumusnya adalah KTP ya, kapasitas total paru-paru sama dengan KV kapasitas vital ditambah volume residu. Begitu. Nah, ini juga yang harus kamu tahu tentang spirogram. Ini merupakan spirogram yang normal ya. Nah, di sini kalian harus bisa baca grafiknya ya. Kalau A itu adalah volume cadangan inspirasi atau kita sebut sebagai komplementer. Nah, yang B itu adalah volume tidal yang tadi ya sekitar 500 ml. Nah, yang C itu volume cadangan ekspirasi ya atau kita sebut sebagai suplementer gitu ya. Kemudian yang D itu adalah volume residu ya. Kemudian yang E itu merupakan titik bawah dari si VCE. Kemudian yang F itu merupakan penjumlahan dari tidal ditambah VCI ya. Kemudian yang G itu penjumlahan dari tidal, VCI dan VCE atau disebut kapasitas vital. Kemudian yang I itu penjumlahan semuanya ya, VCE, VCI,
tidal dan residu itu merupakan kapasitas total dari paru-paru. Nah, kalau yang H apa? Yang H itu adalah kapasitas fungsional residu ya, cuman itu jarang kita bahas. Nanti tapi kalau kamu nemuin di soal beda nih spirogramnya, itu nggak masalah. Kamu nanti ngerjain soal misalnya mau cari VCE atau KV itu berdasarkan spirogram di soal itu saja. Jadi ini adalah normal dari keadaan normal. Kalau ada penyakit-penyakit tertentu atau faktor-faktor tertentu, itu bisa saja spirogramnya berubah gitu ya, tidak seperti ini. Nah, mungkin sampai sini dulu saja untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dicatat ya materinya.